Balik lagi di tutorial tentang jaringan. Kali ini saya akan coba menerangkan tentang Wireshark lagi, tapi difokuskan untuk menganalisa traffic yang masuk, yang mana traffic yang masuk dari luar itu bisa aja melakukan serangan DDoS. DDoS adalah serangan yang membanjiri bandwidth kita sehingga dapat melumpuhkan jaringan kita dengan mengirimkan paket-paket yang sangat besar seperti itu. Ini cukup menarik ya. Silakan dipantau terus. Oke, saya lihat di sini saya akan coba membuka web server secara lokal aja. Di sini contohnya saya menggunakan SAM ya. Saya menggunakan SAM sebagai web server saya. Dan di sini saya akan coba aktifkan terlebih dahulu IP public saya agar bisa diakses dari luar. Ya, ini IP public saya ya. Oke, saya menggunakan koneksi IndiHome. Oke, cara membukanya agar IP public bisa diakses dari luar dan dilakukan NAT ke web server lokal komputer ini. Oke, langsung aja saya akan buka alamat dari modem. Ya, ini alamat dari modem saya. Langsung aja kita coba masukkan ya, seperti ini. Nah, saya udah login nih ke modem. Saya ingin membuka akses agar bisa IP saya diakses dari luar jaringan. Oke, saya sudah masuk ke modem ya. Saya sudah masuk ke modem. Lalu di sini saya akan coba masuk ke bagian. Oke, bagian mana ya kita coba. Kita cari nih fasilitas dari port forwarding, harusnya ada ya. Next ya, ada ya port forwarding. Ini saya menggunakan modem IndiHome nih ya. Nah di sini contohnya, silakan diisi seperti ini ya, kasih nama bebas namanya, lalu protokolnya TCP/IP, lalu one connectionnya bisa dipilih yang digunakan, lalu portnya ada 80, one endportnya juga 80. Ini one host star IP address-nya boleh dikosongin. Lalu LAN host IP address-nya silakan diisi dengan alamat web server yang sudah diinstal SAM seperti ini contohnya ya. Saya sudah install SAM dan saya punya IP lokalnya adalah seperti ini ya. Oke, jadi nanti begitu diakses menggunakan IP public ini otomatis akan terbuka. Jadi ini sama halnya kita melakukan NAT ya, NAT dari modem ke komputer lokal. Jadi seperti itu. Oke, ingat ya bahasan kita adalah Wireshark ya, tetapi saya perlu mendemokan terlebih dahulu bagaimana IP public bisa diakses dari luar dan di sini bisa diakses dan akan terbuka web server. Oke ya, jadi seperti itu aja, simple. Lalu kita bisa lihat dengan menggunakan myIPaddress.com dan kita bisa lihat di sini IP address public kita. Oke, IP address public. Ini seharusnya sudah bisa dibuka ya. Kita bisa coba. Saya akan coba copy aja gini. Akses di browser atau Anda juga bisa mencobanya menggunakan public IP yang lain, misalnya paket data. Anda bisa coba seperti itu. Lalu kita coba aja tes. Ini saya akan coba apakah bisa terbuka. Oke ya, ini bisa terbuka ya, toh ya. Saya terbuka dari jaringan luar seperti itu. Oke, menarik ya. Langsung aja kita bahas pembahasan secara intinya, yaitu Wireshark seperti itu. Langsung aja, saya menggunakan sistem operasi Kali Linux untuk menginstal Wireshark ini. Kalau Anda belum punya Kali Linux, silakan Anda bisa coba di Windows, karena di Windows juga Wireshark ini juga berjalan ya. Oke. Langsung aja saya klik ini. Yang belum nonton di video tutorial saya sebelumnya tentang Wireshark, ya silakan dipantau ya. Gitu. Oke, langsung aja di bagian ini saya akan cari ini Wireshark ya, ada apa ya? Secara default di Kali Linux sudah ada Wireshark seharusnya. Oke, kita lihat karena saya ingin memantau traffic dari HTTP, maka using this filternya saya menggunakan HTTP. Using filternya saya menggunakan HTTP. Oke. Langsung aja di sini langsung saya start ya. Start. Nah, oke, kita tunggu paket yang ada. Oke, sambil ini saya akan coba menggunakan handphone menggunakan paket data dari luar untuk menganalisa traffic yang masuk ya. Menganalisa traffic yang masuk. Bisa menggunakan
IP public yang berasal dari luar dan mengetiknya langsung. Jadi seperti itu. Saya coba ya. Oke. Saya coba apakah IP saya terdeteksi atau tidak. Oke. Oke, berapa tadi nomor IP-nya? Ini dia nomor IP-nya. Saya akan coba ketik aja langsung. Nah, terlebih dahulu nih perlu di start dulu nih ya web servernya ini Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya juga bisa mengaksesnya ya menggunakan paket data saya. Oke, kita lihat langsung apakah Wireshark ini mampu merekam trafik yang berasal dari luar. Kita bisa lihat, balik lagi ke Wireshark. Nah, di sini kita bisa melihat terpantau ya, IP saya terpantau dan destination-nya adalah destination dari alamat web server, yaitu tadi 192.168.1.5. Nah, ini adalah IP yang tadi mengaksesnya. Nah, sekarang balik lagi, saya tadi ingin menganalisa paket, apakah paket ini mengandung kesengajaan untuk dilakukan DDoS, ya, dilakukan DDoS. Silakan juga nonton tentang DDoS yang cukup banyak peminatnya di channel saya, pembahasan tentang cara melakukan DDoS dan cara menangkalnya menggunakan MikroTik router, seperti itu, menggunakan MikroTik router. Silakan dilihat. Dan sekarang saya ingin menganalisa trafik DDoS yang berasal dari luar. Oke, contoh ya bisa kita lihat langsung di sini. Klik sebelah kanan, kita klik aja di sini ya. Oke, nah, ini bisa kita stop dulu nih. Kita bisa stop dulu. Capturingnya bisa kita stop. Nah, ya udah saya stop. Lalu di sini saya bisa menggunakan filternya lagi agar yang terfilter hanyalah paket dari HTTP. Saya bisa menggunakan ini. Nah, oke, jadi lebih simpel ya karena yang terfilter hanyalah paket dari HTTP. Lalu kita bisa lihat di sini destination source-nya ya. Source-nya bisa kita lihat. Nah, ini source yang berasal dari luar tentunya karena ini adalah IP public. Sambil saya bisa melihat juga di sini di bagian statistik, lalu bagian conversation. Kita bisa lihat klik. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian IP. Nah, yuk kita bisa melihat di sini address A dan address B. Di sini address B A ini adalah user yang mengakses dari web server saya ya. User yang mengakses dari web server saya. Dan di sini bisa kita melihat paket A ke B-nya, ya kan kita bisa lihat tuh ya paket A ke B. Di sini ada total paketnya, recentnya juga batch-nya dari A ke B itu memakan 27 kilobit ya, kilobit. Ya di sini kita bisa cukup bisa memantau juga ya, kita bisa memantau juga di sini. Misalnya di sini ya, lihat tuh ya, kan bisa kelihatan ya dari paket B ke A ya atau kebalikan dari A ke B seperti itu ya. Ini kan bisa dilihat ya. Nah, ini kalau di sini cukup tinggi byte-nya, ini kilobyte-nya cukup tinggi, ya ini dimungkinkan user tersebut sedang melakukan pembanjiran data dengan menggunakan teknik DDoS ya. Jika byte yang dikirimnya ini cukup besar. Ingat ya, ini kita hanya menganalisa dan menangkalnya. Setelah kita mendapatkan paket yang mencurigakan ya karena kebanjiran data dari byte B ke A, kita bisa menangkalnya dengan menggunakan router, settingan router firewall yang ada di router Cisco ataupun router MikroTik. Nah, saya sudah bahas di pembahasan sebelumnya cara menangkal DDoS dengan menggunakan router MikroTik. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut lagi di sini cukup menarik. Kan saya mendapatkan IP yang mengakses komputer saya ya. Di sini address A. Ini cukup menarik, saya akan coba ping ya. Saya akan coba ping ini. Saya coba lakukan ping aja nih. Ping.
125 kita lihat di sini 166 204 204 oke 106. Nah kita bisa lihat di sini 125 166 204 106. Nah di sini kita lihat saya mampu melakukan ping ya. Berarti di sini dia tidak mempunyai firewall sehingga saya bisa melakukan ping. Makanya saya ingatkan sekali lagi, cukup berbahaya ketika kita menggunakan jaringan luar atau wireless public ya, karena di pembahasan sebelumnya juga saya sudah menerangkan bahayanya menggunakan wireless public ya, yang mana aktivitas kita secara jaringan bisa dipantau, bisa dipantau atau direcord atau direkam sehingga bisa diteruskan. Nah ini cukup menarik lagi, saya mampu melakukan ping terhadap paket tujuan saya. Jika misalnya andai kata ini aja sudah dilakukan ping, sehingga kita bisa meneruskan ke progres berikutnya. Ini cukup berbahaya. Atau ada juga yang tidak bisa dilakukan ping, ya seperti itu. Nah ini dalam sistem jaringan, ini disebut dengan handshake. Artinya handshake itu adalah berjabat tangan, ya. Handshake itu artinya berjabat tangan antara si destination dari luar ke komputer ini sudah berjabat tangan, artinya sudah melakukan komunikasi ya seperti itu. Jika misalnya contoh kita lihat di sini, apalagi saya sudah bisa melakukan ping terhadap paket destination pada address A. Andai kata tidak bisa melakukan ping, seorang hacker juga bisa mengusahakan untuk menembus yang disebut dengan firewall ya. Banyak teknik cara bagaimana menembus firewall seperti itu. Oke, mungkin demikianlah tutorial yang sangat-sangat singkat dari kami tim LPK IT Komputer. Nantikan tutorial yang menarik lainnya tentang wireless SOC. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.